Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Zahra Putridianti dengan NIM 21120121384. Di sini saya akan mempresentasikan interfacing EEPROM 24C04 dengan microcontroller 8051. Agenda kita hari ini adalah yang pertama kita akan membahas pendahuluannya, lalu ada komponen sistem, arsitektur dan koneksi, kode dan fungsi utama, dan yang terakhir ada aplikasi dan pengembang. Oke, kita lanjutkan ke pertama aja, pendahuluan. Nah, latar belakang kita mempelajari ini itu apa sih? Nah, kita mempelajari ini itu di latar belakangnya oleh memori internal 8051 yang terbatas, yaitu 128 per 256 bytes. Lalu ada juga perlunya penyimpanan data permanen yang menggunakan EEPROM. Nah, terus juga ada aplikasi, yaitu data logging, konfigurasi sistem, dan backing up data. Nah, tujuan proyek. Tujuan proyek ini meliputi interfacing EEPROM 24C04 dengan AT89S52. Lalu kita juga akan menggunakan protokol I2C. Dan juga kita akan operasi baca atau tulis data ke memori eksternal. Dan yang terakhir kita akan menampilkan data di LCD 16x2. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari proyek ini yaitu ekspansi kapasitas hingga 512 bytes, lalu ada juga data retention tanpa daya listrik, dan yang terakhir ada pembelajaran I2C dan dasar data logger. Ya, kita ke komponen sistem. Nah, komponen sistem yang akan dipakai itu apa aja? Pertama ada AT89S52, lalu juga ada EEPROM 24C04, lalu ada pull-up resistor 10K ohm, dan ada reset circuit, lalu juga ada LCD 16x2, dan yang terakhir ada crystal 11.0592 MHz. Okay, next, akan bahas mengenai komponen sistemnya. Karakteristik EEPROM 24C04 yaitu ada kapasitasnya yang berkapasitas 512 bytes, di mana 2 page dikali 256 bytes. Terus juga I2C interface, alamat device-nya plus 1010 plus A2 0 plus R per W. Nah, terus juga ada tegangannya yaitu 2,5 sampai 5,5 volt. Terus write cycle-nya 5 ms, endurance-nya 1 m write cycles. Yang terakhir ada pin-nya yaitu A0 sampai A2, SDA, SCL, WT, VCC, dan GND. Nah, kita lanjut ke arsitektur dan koneksinya. Koneksi hardware-nya yaitu ada AT89S52, P3.2, ini itu adalah EEPROM SDA, dia 10K ohm, terus juga ada AT89S52, P3,3, ini tuh EEPROM SCL, dia 10K ohm, terus juga ada EEPROM A0 sampai A2, ini tuh adalah GND, alamatnya 0 kali A0. Terus juga ada port 0 ke LCD D0 sampai D7. Terus juga ada port 2 ke LCD control. Lalu ada crystal 11.0592 MHz plus reset circuit. Nah, lalu kita akan address mapping-nya, di mana total bytes-nya itu ada 512 bytes dengan 2 page kali 256 bytes, terus page 0-nya itu 0 kali 00 sampai 0 kali FF. Terus page 1-nya itu 0 kali 100 sampai 0 kali 1 FF. Device address-nya itu ada 0 kali A0 sampai 0 kali A3. Kita lanjut ke protokol I2C-nya, yaitu ada 2 kawat SDA dan SCL. Terus ada start, stop, egg atau neck, data 8 byte, terus juga timingnya itu pakai SCL high, lebih dari atau sama dengan 4, terus juga low, lebih dari sama dengan 4,7,
Terus SDS setupnya lebih dari 250 PS. Nah, flowchartnya itu ada write atau read. Dimana write-nya itu dari start ke device address, lalu memory address, lalu ke data, lalu stop, terus delay 5 second. Oke, terakhir untuk write. Nah, selanjutnya itu ada read, dimana dia itu pertama kali start, lalu device address write, lalu ke memory address, lalu repeated start, lalu ke device address read, lalu ke data, lalu ke next, lalu ke stop, lalu ke display LCD. Dan ini bisa dilihat gambarnya. Untuk sumber gambarnya nanti akan dicantumkan di source atau bisa lihat di ringkasan dokumennya. Nah, kita lanjut ke kode dan fungsi utama. I2C driver-nya itu punya kode seperti ini. Dia akan generate start, generate stop, kirim byte, terima byte, kirim out, kirim null. Lalu ada EEPROM application. Nah, kodenya itu akan seperti ini, di mana dia itu akan write byte, read byte, terus write and bytes, terus read and bytes, terus erase page, sama erase. Nah, lalu ada LCD display, di mana kodenya itu seperti ini. Mungkin kode yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri, karena di sini itu hanya menguat konsep-konsep utamanya aja. Ya, kita lanjut ke aplikasi dan pengembangannya. Aplikasi praktisnya itu data logger, di mana dia itu suhu, tekanan, kelembaban, plus RPC. Terus ada sistem konfigurasi, yaitu parameter kalibrasi dan user settings. Terus juga ada security system, yaitu log access, event recording. Dan yang terakhir ada metering system, energy atau water atau gas consumption. Terus juga dia ini punya keunggulan dan keterbatasan, yaitu non-volatile, low power, expandable, reliable. Terus juga keterbatasannya itu write-nya lambat, 5 ms per byte, kapasitasnya terbatas, dan sensitive noise. Nah, lalu dia ini bisa dikembangkan lanjutan. Jadi nanti circular buffer untuk logging continue, terus water leveling with EEPROM, terus error detection atau correction, terus multiple EEPROM untuk kapasitas yang lebih besar. Nah, yang terakhir itu ada troubleshooting, datanya itu tidak tersimpan, berarti delay write 5 ms, pembacaan error, itu pasang pull up resistor, terus LCD-nya itu tidak tampil, bisa di initialize LCD. Nah, ini merupakan sources yang saya pakai. Dan terima kasih sudah menonton.